Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Kita doakan beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وفي الحديث الصحيح إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فلو لم يرد في فضل الليل وفضل قيامه سوى هذا الحديث لكفى. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فتأمل رحمك الله هذا الحديث والذي قبله وأكثر النظر فيهما لعله ينصرح صدرك لقيام الليل ويكمل نشاطك وتصدق رغبتك فيه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Kita lanjutkan nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan sir daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, tertulis di dalam hadis sahih, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu saat yang mana apabila seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala urusan kebaikan, baik urusan dunia atau urusan akhirat, apabila bertepatan dengan saat itu atau waktu itu, pasti bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang keutamaan atau kemuliaan waktu malam. Kata Nabi yang tertera dalam hadis sahih,
Di waktu malam ada saat-saat yang sangat mustajabah, dan itu sifatnya rahasia, seperti rahasianya malam Lailatul Qadar. Di waktu malam ada saat atau waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun siapapun yang ketika di waktu malam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kebaikan, baik itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhiratnya, apabila bertepatan dengan saat itu atau waktu itu, pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia pasti terbersit dalam diri kita itu ada sifat-sifat resah. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita takut, berbagai macam urusan-urusan, baik itu urusan keluarga atau urusan anak-anak atau urusan dunia atau lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku menciptakan manusia dalam keadaan kebingungan. Makanya apabila kita ingin apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, dan aman dari berbagai macam yang kita takutkan, maka hendaklah kita istiqomah walaupun sebentar, yaitu bangun di waktu malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti minggu kemarin kalah bisatin, seperti memeras susu sapi atau susu kambing. Saking sebentarnya bangun di waktu malam hanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, segala hajat kita, baik yang berurusan dengan dunia, lebih-lebih dengan berurusan dengan akhirat. Dan apabila yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertepatan dengan waktu yang terjanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Al-Habib Abdullah, "Falau lam yarid fi fadli laili wa fadli qiyami siwa hadal hadis lakafa." Seandainya hanya ini, ya, hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan malam atau tentang keagungan waktu malam, maka cukup hadis ini sebagai hujjah, sebagai pedoman bagaimana kemuliaannya atau keagungannya waktu malam. Padahal bukan satu hadis saja yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan keagungan waktu malam. Bukan hanya hadis saja, banyak sekali Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan kemuliaan waktu malam. Namun kata Habib Abdullah, seandainya hanya satu hadis ini datang dari Nabi Muhammad SAW, maka niscaya cukup sebagai hujjah, sebagai bukti tentang kemuliaan keagungan waktu malam. Kenapa? Karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu waktu, satu saat, siapapun yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap malam, bukan seperti Ramadan. Kalau Ramadan setiap Ramadan, dan sekali waktunya malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Kalau ini setiap malam, ya, ada waktu yang khusus yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa bertepatan dengan waktu tersebut pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsal lail akhir."
rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun ketika 2/3 malam, ketika sepertiga malam. Sepertiga malam antara jam 2 atau setengah 2 atau antara jam setengah 3. Antara sepertiga malam rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, yanzilu rabbuna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min da'in fa astajibalah. Siapa yang ingin doa, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa di sepertiga malam, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa astajibalah, maka pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktunya ini diselipkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana tepatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita bangun ketepatan di waktu malam, jangan buru-buru langsung kembali ke ranjang. Kata ulama, paling enggak gunakan kesempatan sebentar untuk membalik bantal atau duduk sebentar untuk supaya mendapatkan sedikit bangun di waktu malam. Walaupun enggak ibadah, siapapun yang bangun di waktu malam itu ada keberkahan tersendiri. Walaupun enggak ibadah, bangun sebentar 5 menit tidur lagi, itu sudah mendapatkan keberkahan kemuliaan di waktu malam. Apalagi apabila digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal min sa'il fa'utiyahu, maka siapapun yang meminta kepada aku berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya, berbagai macam hajat-hajatnya, pasti bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memohon ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfir lahu, pasti bakal aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya setiap malam. 3 tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al Habib Abdul mengatakan, fata'ammar rahimakallah, renungkanlah wahai kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah merenung di dalam masalah 2 hadis ini. Hadis yang pertama yaitu ada waktu yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa dan bertepatan dengan waktu itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis yang kedua yaitu ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, 3 tawaran. Siapa yang berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meminta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Haddad, renungkanlah 2 hadis ini dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kalian untuk bisa menghidupkan waktu malam. Keistimewaan 2 hadis ini dari Nabi Muhammad, kata Ibnu Haddad, hendaklah kita renungkan. Tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, meringankan diri kita untuk bisa menghidupkan waktu malam. Wa yakmulu nasyatuka, maka juga agar menjadi sempurna semangatmu. Ya. Orang males bangun waktu malam karena memang semangatnya lagi turun. Ya. Kemudian wal iktsari minan naum alladzi fi dhahab barakatul umri wa dhiya'ul waqt. Wa warada anna raq'atain fi jawfil lail, dan telah datang satu hadis, barang siapa
yang melaksanakan 2 rakaat fi jawfi laili, di waktu malam, kanzun min kunuzil lail. Anna rakaatain fi jawfi lail kanzun min kunuzil birri. Bahwasanya 2 rakaat, yakni sholat 2 rakaat di waktu malam itu satu simpanan dari simpanan dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya minggu lalu paling afdolnya ibadah atau sholat setelah maktubah yaitu sholat sunnah di waktu malam, yaitu sholat tahajud ataupun sholat lainnya. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu aqrabu ma yakunu rabbu min abdi fi jawfil lail fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqt fakun. Waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya yaitu di waktu malam. Ini waktu yang paling dekat antara Allah dan hambanya di waktu malam. Apabila engkau mampu untuk melaksanakan sholat di waktu malam itu, fakun, makan kerjakannya. Jadi kalau mampu untuk mengerjakan di waktu malam tersebut sholat sunnah, baik 2 rakaat atau 4 rakaat, maka laksanakan. Cuma kalau tidak mampu, paling enggak jangan keburu-buru langsung keranjang, paling enggak diam dulu. Sebab sebagaimana tadi kita katakan, walaupun enggak sholat di waktu malam, asal bangun saja, asal diam saja, itu sudah mendapatkan keberkahan, keutamaan di waktu malam. Apalagi sambil kita gunakan untuk sholat di waktu malam tersebut. Kemudian wa qala alaihi wasallam yuksarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji fayaqumuna wa hum qalilun. Besok seseorang dikumpulkan yaumul qiyamah di tempat yang tinggi, fi sa'idin wahidin, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di tempat yang tinggi. Kemudian diserukan, siapakah yang di waktu malam jarang tidur? Maka fayaqumuna, mereka orang-orang yang suka bangun di waktu malam, berdiri, wahum qalilun, akan tapi sedikit sekali. Jadi besok dia memiliki kiamat, ketika diserukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang selalu bangun di waktu malam, kemudian mereka orang-orang tersebut bangun atau berdiri, cuma dikatakan wahum qalilun, dan itu sedikit sekali. Wa yadkhulunal jannah bighairi hisab, maka mereka semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkat bangun di waktu malam. Ya, walaupun enggak sholat, ya, kalau kita bangun di waktu malam, paling enggak jangan keburu-buru kita keranjang, paling enggak membaca sholawat 10 kali, 15 kali, ataupun 50 kali, lebih-lebih sampai 100 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di waktu malam, menghidupkan waktu malam. Amin ya rabbal